Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mizan Banua Channel. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan berbagi ya ini untuk khususnya untuk para guru ya maupun dosen, pengajar, paket C, instruktur dan lain sebagainya yang kira-kira sekarang masih mengadakan pembelajaran online atau daring. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, ini sudah saya tampilkan di sini. Jadi ini aplikasi, ini ada 14 aplikasi, akan tetapi yang list paling atas itu yang paling penting ya. Istilahnya itu usahakan ada. Nah, kalau yang list yang kedua itu apa? Hukumnya sunnah gitu. Ya, kemudian yang ketiga, list yang ketiga itu kalau yang ada itu akan lebih bagus lagi karena ini akan memudahkan. Kalau ada semuanya, nah ini harapan kita dan bahkan seandainya ada aplikasi lain yang untuk mempermudah lagi dalam pembelajaran bisa jadi bisa bertambah ini. Oke, jadi setidaknya ya ini yang harus dipunyai oleh guru-guru sekalian. Ya, paling tidak yang ada 6 ya di list yang pertama, kemudian ada satu yang di baris kedua, ada 6 lah. Oke, kita ulas satu-satu. Dalam pembelajaran online itu setidaknya ada 3 kategori guru melaksanakan ya. Ini menurut pengalaman saja. Yang pertama, guru yang pemula. Nah, guru pemula atau istilahnya itu guru yang pingin simpel gitu ya, yang pingin simpel, kemudian kirim tugas juga pingin cepat, store tugas siswa juga pingin cepat, jadi nggak perlu memerlukan aplikasi yang advance gitu. Nah, kemudian yang kedua itu guru yang biasanya melek teknologi. Nah, jadi dia akan banyak menggunakan aplikasi yang istilahnya itu satu aplikasi tapi gunanya banyak. Nah, contoh misalnya Google Classroom atau Moodle misalnya jenisnya seperti itu. Nah, akan tetapi dalam pertemuan kali ini, ada sharing hari ini, saya akan sharing tentang istilahnya itu pembelajaran yang biasa dilaksanakan guru yang istilahnya itu kalau bahasa kita tuh yang simpel-simpel saja. Yang banyak orang bilang tidak ribet lah seperti itu. Nah, oke, mungkin langsung saja. Jadi, kalau kita mau mengirim tugas atau kita mau menerima tugas, tentu kita akan memerlukan yang namanya sosial media. Ya, kita biasanya pakai sosial media. Nah, kita biasanya bisa memakai WhatsApp ya, yang paling umum biasanya pakai WhatsApp atau pakai Bip atau pakai yang Instagram, Instagram. Itu apa yang biasanya Telegram. Nah, pakai Telegram dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah media kita tuh bisa men-share materi kita dan kemudian kita juga bisa menerima. Nah, saya berikan tipsnya sedikit. Ini khusus untuk WhatsApp. Ya, kita jadi di sini pakai WhatsApp. Jadi WhatsApp untuk memudahkan, ya misalnya Anda guru SMA, misalnya mengajar di kelas 10, 11, 12. Nah, maka misalnya Anda guru bahasa Inggris, misalnya, jadi sebaiknya Anda mempunyai grup yang memang khusus kelas dan pelajaran Anda. Nah, misalnya kelas 10 bahasa Inggris atau kelas bahasa Inggris kelas 10. Nah, seperti itu. Nanti kalau kelas 12 gitu juga. Kelas 12, kelas 11. Nanti kalau misalnya kelas 11 ada kelas 10 atau kelas 10, 11, 12 ada ABC misalnya harus sesuai kelasnya. Jadi per kelas saja supaya tidak rancu gitu. Nah, mungkin kalau yang ini mungkin sudah sama-sama difahami saja ya. Nah, jadi kita yang pertama yang kita tidak bisa meninggalkan yaitu kita mempunyai aplikasi sosial media. Ya, tentu ya, semuanya kita punya. Kemudian yang kedua ini, yang pojok kiri atas. Nah, ini video maker. Nah, yang pertama kita mempunyai aplikasi video maker karena untuk pembelajaran online kita akan berkutat banyak dengan audio video. Nah, banyak sekali aplikasi ya, banyak sekali aplikasi kalau di Play Store itu silahkan dibuka banyak, akan tetapi ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, ada kekurangan misalnya kelebihannya editingnya bagus, misalnya kayak KineMaster bagus gitu kan. Nah, akan tetapi di sana mungkin ada kekurangannya. Nah, misalnya disuruh kalau mau pakai aplikasi menu ini harus bayar misalnya seperti itu. Nah, ya masing-masing aplikasi punya kekurangan kelebihan lah. Akan tetapi setelah saya pilih-pilih, nah ini versi Mizan Banua ya. Saya pilih-pilih ini aplikasi yang
saya tunjukkan ini sudah saya seleksi dan gratis ya, dan kemampuannya juga powerful menurut Mizan Banua. Oke, jadi yang pertama tadi video di samping WhatsApp ya tadi video maker. Nah, video maker ini tidak ada apa itu ya, kayak iklannya itu. Apa watermarknya itu tidak ada. Nah, terus ya timbal baliknya ya ada iklan, kan nggak masalah kita ditampilkan iklan gitu. Tidak masalah saya kira. Jadi video maker ini untuk membuat video ya, membuat video, kemudian ada memotong-motong kayak gitu video itu bisa. Nah, kemudian sebaiknya itu Anda membuat video di kamera handphone dulu. Di kamera handphone Anda bikin videonya, sudah selesai, nah baru diedit di video maker. Nah, ada menu-menunya macam-macam, coba kita buka. Kok bandel ya? Nah, ya agak lambat. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Selamat pagi semuanya. Ini. Nah, untuk tutorialnya yang per aplikasi mungkin kita akan bikin di lain sesi. Nah, ini jelas Anda mempunyai dulu ini video maker. Kemudian yang kedua itu easy voice recorder. Nah, ini gunanya untuk merekam. Nah, kita misalnya malas bikin video. Nah, karena kita rasa video itu misalnya memerlukan kota yang banyak. Oke, kita bikin audio saja. Misalnya guru agama kan berupa ceramah saja kan. Nah, tidak perlu misalnya menunjukkan yang file-file yang penting misalnya atau slide-slide yang penting, maka bisa pakai audio saja. Nah, kemudian audio selesai bisa dikirim ke WhatsApp. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya ini seperti ini. Nah, jadi kita bisa merekam tes ya. Nah, ini hasilnya juga lumayan. Nah, kita dengarkan. Kalau sudah selesai, kita bisa merekam 1 2 3 1 2 3. Nah, kita bisa merekam. Nah, itu kan. Nah, jadi mudah sekali. Langsung itu bisa kita share langsung. Ya, kita share langsung. Kita rename dengan materi apa? Misalnya guru agama, misalnya tentang bab menjauhi syirik misalnya, dan kemudian pertemuan pertama. Nah, kita rename baru kita share di WhatsApp atau di sosial media kita. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah kompresor video. Nah, ini penting sekali kompresor video ini karena video yang kita bikin itu biasanya besar sekali filenya. Maka kita kompres di sini. Kendalanya kalau tidak kita kompres itu biasanya siswa kita kan tidak semua punya kuota kan, tidak semua punya kuota banyak. Nah, akhirnya dia malas membuka atau keberatan untuk membuka. Nah, sebetulnya ini tampilannya. Oke. Nah, langsung ya, cepat saja. Mana tadi? Nah, ini. Di samping kompresor video untuk memperkecil video. Nah, ini ada yang namanya ini sound editor lah istilahnya tuh, pengedit suara. Kalau ini saya pilih Super Sound. Nah, banyak sekali nanti kalau kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi pengedit audio. Nah, karena kita sesudah pakai Easy Voice Recorder itu biasanya kalau setengah jam itu bisa di atas 10 atau 15 MB itu. Kalau misalnya kita berbicara setengah jam. Nah, tetapi itu sebenarnya bisa kalau misalnya kita pakai WhatsApp, ketika kita share di WhatsApp itu sama WhatsApp sudah dikompres. Nah, sebenarnya sudah dikompres. Jadi kita diuntungkan kalau pakai WhatsApp. Nah, kemudian tapi kalau kita tidak mau mengkompresnya lagi ya, misalnya kita mau mengkombainkan itu dengan video maker, berarti kan kalau bisa kan dikecilkan dulu kan suara kita. Dikecilkan dulu filenya. Nah, untuk mengecilkan file itu kita bisa pakai Super Sound ini. Nah, misalnya kita mau memperkecil, semakin kecil itu semakin kualitasnya semakin rendah, semakin kecil size-nya. Nah, oke. Nah, tampilannya seperti ini. Banyak sekali menu-menunya ini. Ada edit video juga ada di sini, edit audio, pengeditan multi saluran, menggabungkan audio. Misalnya kita ada 2 audio digabungkan misalnya. Nah, ini ada potong audionya misalnya
kita ada yang salah misalnya bersin atau apa, nah dipotong bisa. Nah, style audio. Nah, kemudian mengubah suaranya jadi apa, misalnya suara robot atau suara apa misalnya. Mengkonversi video ke audio. Nah, masukkan audionya di apa, istilahnya punya audio dimasukkan, ubah pitch. Nah, nanti ini suara ya, intonasi suara. Nah, ada equalizernya. Nah, kompresi audio. Nah, ini yang kita pakai. Nah, kompresi audio nih. Nah, ada konversi audio ada juga. Nah, hapus vokal. Nah, ini yang kompresi video. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, apa yang mau kita, kan sebelumnya kita kan sudah rekaman tadi. Nah, jadi misalnya tentang ini, misalnya rekaman saya, klik, terus diklik conteng atas. Nah, ini rekaman saya ini kualitas rendah, digeserlah ke sini. Nah, kualitas tinggi digeserlah ke sini 190. Nah, seperti itu. Oke. Kembali lagi ke mana tadi? Ke Expert Sound ya. Kemudian Office. Nah, ini Office. Nah, Office ini kan ada PPT gitu kan, ada Word, ada Excel. Nah, itu kan kalau misalnya kawan-kawan sekalian mau menerima tugas biasanya kan pakai itu kan ya. Pakai itu, pakai Word misalnya guru bahasa Indonesia menyuruh mengarang kan pakai Word gitu kan bisa. Nah, itu bisa memakai aplikasi yang Office yang ini bawaan kayaknya nih. Tapi kalau nggak suka Office yang kayak gini, yang sudah include kayak gini, ini biasanya kita ada diberi berapa bulan gitu free-nya, kemudian kita bayar. Nah, kalau teman-teman mau memakai yang gratis, yang itu biasanya yang terpisah, yang ada Word, ada PPT, ada Excel tersendiri itu. Kalau saya mau anukan seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada di ini. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, ini dokumen. Nah, seperti ini. Ini gratis saja juga. Gratis. Nah, jadi kayaknya banyak aja itu. Kalau ada Excel yang yang tersendiri itu juga ada. Jadi oke aja, mudah aja. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya. Jadi untuk sesi sharing untuk video kali ini, jadi itu aplikasi-aplikasi yang menurut saya sebaiknya haruslah ya dipunyai oleh guru ya, tidak, meskipun tidak sama aplikasinya tetapi fungsinya itu sama. Nah, kemudian di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan di baris yang kedua ini. Di baris kedua ini ada istilahnya itu yang akan memudahkan nanti Bapak Ibu ya, atau para rekan-rekan guru, sobat-sobat guru, tutor, dosen. Jadi nanti akan lebih mudah lagi jika mengajar. Nah, jadi nanti ada super screen, whiteboard, nah dan sebagainya. Itu akan oke sekali jika seandainya ibu bapak punya yang seperti ini atau bisa memfungsikan. Nah, mungkin itu saja. Salah khilaf mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.